ada beberapa pertanyaan wibu ini yang biasanya kayak gini. Isekai lagi, muak. Tapi ada gitu, selalu ada gitu anime isekai itu. Kenapa selalu ada anime isekai di tiap musim, di tiap tahun? Dan kenapa studio anime bikin anime isekai terus? Why? Nah, sekarang kita bakal kita bahas alasan kenapa isekai itu selalu ada di tiap musim. Pertama-tama itu, mengapa adaptasi isekai itu rutin tiap musim? Rasanya beberapa tahun belakangan ini pasti ada saja anime yang bergenre isekai yang diadaptasi setiap seasonnya, bukannya 1 atau 2, melainkan bisa lebih dari 5 ataupun kadang 7 tuh isekai. Judul pada setiap musimnya tuh bisa banyak gitu anjir, genre-genre isekai itu. Ya emang bosen kalau disuguhin isekai mulu. Nah, kita bahas kenapa alasan-alasan para studio bikin anime isekai itu sangat sering banget, oke? Studio anime lebih memilih bermain aman dengan memproduksi anime yang mudah diproduksi dengan budget terbatas, tetapi tetap bisa menjaring banyak penonton. Genre isekai lah yang paling cocok dengan itu semua. Mungkin yang pertama alasannya adalah karena pertama, tim produksi tidak perlu mengeluarkan efek yang berlebih untuk membangun dunia impian yang penuh dengan realitas di dalamnya, dengan segala hal-hal kecil di dalamnya, seperti izin tinggal atau dengan imigrasi dari bumi. Nah, isekai bro, ini tuh isekai, jadi dunia yang bebas. Kedua, setting isekai yang cenderung sama di setiap seasonnya, monoton. Animator atau ilustrator tidak perlu repot-repot membuat desain dunia dari nol lagi. Menggunakan ilustrasi isekai yang sudah ada, mengubahnya sedikit menjadi isekai kerajaan dan beberapa anime isekai lainnya. Isekai itu banyak macamnya, mulai dari hikikomori atau nolep yang mendapatkan kekuatan dewa, sampai program ke isekai bersama emak-emak. Semuanya bisa dilakukan di dunia yang bisa kita kreasikan sesuka hati ini. Hal ini menyebabkan jatah atau jumlah ilustrator isekai sampai saat ini terus berkembang. Ya, karena isekai diibaratkan seperti sebuah kanvas kosong yang memberikan sesuatu kebebasan bagi penulisnya untuk merancang sebuah dunia impian yang diidam-idamkan penulisnya. Maka dari itu, sumber daya dari sebuah cerita isekai tidaklah terbatas. Dibuat seaneh apapun masih dapat ditolerir sebab ini isekai. Hal ini tentu berdampak baik bagi studio anime, dimanjakan dengan banyaknya varian cerita yang ada. Dipenuhi fanservice, isekai identik dengan genre harem, dan kita tahu potensi dari genre harem tidak lain adalah kadar fanservice. Animasi industri memandang fanservice sebagai lahan marketing baru bagi anime. Persaingan hal ini, dan itulah tujuan sebenarnya dari fanservice. Jika tidak bisa menarik minatnya, maka tariklah nafsunya, bukan hanya nafsu birahi. Fanservice berupa lain adalah ASMR dari seiyu, misalnya membuatnya lebih tidak sehat. Ya karena itu, isekai itu surganya fanservice. Studio lebih senang mengeluarkan uang untuk menyewa seiyu mahal daripada memperbaiki kualitas cerita ataupun animasinya. Beberapa judul isekai masih memberikan fanservice dalam kadar wajar. Tapi ada pula yang terkesan terlalu berlebihan, seperti terbang bersama Dewi yang pakaiannya terlepas karena kecepatan angin. Selain berlebihan, kadang fanservice-nya tidak masuk akal dan disisipkan yang di momen yang tidak sesuai. Misalnya si MC lagi gelut gitu, tiba-tiba ada adegan bugil, kan karena itu jadi agak gak pas gitu, cringe malah. Bukan ngeceng, jadi malah jadi cringe gitu anjir. Isekai itu sebagai bentuk pelarian. Umumnya kita lihat nih, tokoh utama dari anime genre isekai itu rata-rata seseorang hikikomori atau pengangguran atau nolep yang terserang depresi berat. Perasaan hal itu muncul karena tidak kemampuan dirinya di dunia ini. Tentunya berat dari budaya maupun pekerjaan membuat mereka yang tidak mampu untuk menikmati hidup. Kemudian secara tiba-tiba ia terlempar menuju dunia lain, dunia yang selama ini mereka impikan, yaitu adalah biasanya MC-MC hasil teleport dari dunia reality terus ke dunia isekai. Nah, mereka yang awalnya pengangguran, need, nolep, hikikomori tampil dengan bangga di dunia baru ini dengan kekuatan yang diberikan oleh dewa, ataupun hasil tubuh reinkarnasi menjadi raja iblis ataupun kesatria. Untuk menjadi penguasa, mereka dapat berbuat sesuka hati mereka, bebas dari segala hal yang mengekangnya. Kesimpulan, isekai merupakan sesuatu genre revolusioner yang dapat mengembangkan imajinasi penulisnya ke arah yang tidak terduga. Kita bisa merancang dunia kita sendiri, makhluk apa penghuninya, sampai sistem pemerintahan yang bisa kita buat segila mungkin. Namun isekai saat ini cenderung digunakan sebagai mesin uang bagi para studio anime.
tanpa peduli dengan kualitas animasinya, ataupun grafiknya, ataupun ceritanya. Studio lebih mementingkan fanservice ataupun seiyuu untuk menarik target pasar. Dan ya demi keuntungan perusahaan juga sih. Metode ini akan menghasilkan keuntungan lebih cepat namun tidak berkualitas. Dan plus tidak bertahan lama. Dan ya mungkin sampai sini saja dulu untuk mengenai pembahasan genre isekai kenapa laku di target pasar anime. Dan buat kalian yang suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga tentu subscribe. Aku tidak memaksa ya, tapi kalau kalian suka video ini subscribe. Akhir kata, aku Al Snake, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.